teman-teman Malang, area-area Malang. Bapak ada pada kabar di komen. Halo, kembali lagi di Pub Talk. Kali ini kita bakal ngomongin band yang jauh datang ke Malang. And here we are, Camstay. Oke, sebelumnya kenalan dulu yang biasa dipanggil Mas. Oh iya. Alfi, ternyata Mbak ya ternyata. Alfi. Udah beberapa kali ngobrol. Ini Mas Diki, Mas Brady. Mas Brandy. Dan saya Jajus. Oke. Teman-teman nanti lihatnya ke sini ya. Ini nih. Oke. Saya nggak buat ramai katakan. Oke. Sebelumnya Camstay ini udah lama banget ya, dari 2013. Oke, ceritanya gimana sih Mas bisa kebentuk Camstay? Awal mula terbentuk itu ada warung di dekat daerah rumah saya. Nah, kebetulan yang punya warungnya itu Came. Came itu nama warungnya? Ya, nama warungnya. Oke, Came. Ya, yang nama pedagangnya. Gitu. Oke. Nah, kita biasa nongkrong di situ, ngopi tiap malam di situ. Jadi daripada cuma hanya sekedar ngopi terus nongkrong, gimana kalau kita buat musik, bermain band lah. Ya, akhirnya dari situlah terciptalah si Camstay. Oke. Jadi sebuah nama tongkrongan. Dari tongkrongan berarti ya? Oke. Kenapa milih genrenya itu punk rock Indonesia yang di awal di 2013? Kemungkinan apa ya? Karena mungkin karena banyaknya pemikiran liar dari yang nongkrong gitu. Kalau kita bilang pop juga asik gitu aja gitu. Maksudnya karena dasarnya kita sejatinya bukan musisi yang dengan penuh skill, jadi ya ala kadarnya lah, cuma G, C, D ya kan. Ada bisa main itu ya udah kita ngepang ya lah. Kalau ngepang itu kan ya bebas saja gitu kan. Maksudnya tanpa ada harus yang A, B, C, D, ada aturan-aturan baku. Yang penting gimana karya kita itu membuat karya dengan yang enak. Oke, berarti emang jiwa bebas gitu ya? Ya. Oke, emang lahirnya asli semuanya di Jakarta gitu, akhirnya menciptakan karya itu atau ada di daerah sebelumnya? Nah, jadi kayak Diki ini dari Sukabumi, juga Freddy pun dari Sukabumi. Oke. Yang Jakarta cuma Jajus diri aja, makanya 2013 lalu pendiri yang dari sejak 2013 sampai sekarang cuma Jajus aja. Mas Jaju doang ya berarti ya? Aku masuk di Camstay di 2019 akhir, sedangkan Freddy baru Tahunan lah ya. masih masa-masa KKN kalau kampus itu Freddy ini. Jadi nanti butuh paper akhir tahun baru peresmi ya. Belum bikin skripsi dia. Masih ini ya, on the way ya berarti? On the way. Oke. Ini skripsinya tur dia. Gitu. Oke, jadi ternyata udah dari beberapa daerah ya? Oke. Yang kedua ini dari histori bla 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 di Antariksa. Oke, kira-kira kenapa sih kok milih namanya tuh unik ya, bla 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 di Antariksa? Coba silakan. Idenya Mas Diki? Enggak juga sebenarnya, ide bareng-bareng. Bareng-bareng. Apa setiap hal yang kami lakukan, setiap hal yang tercipta dari Camstay, apapun yang ada di sosial media yang kami lakukan, semuanya hasil diskusi bareng-bareng. Meskipun dasar utamanya adalah satu ide dari Jajo, satu ide dariku, satu ide dari Freddy, tapi saat kita tumpah di satu meja bareng, ya udah itu atas hasil diskusi bersama-sama. Nah pun berlaku untuk album yang baru ini, bla 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 di Antariksa, gitu. Untuk diketahui sebenarnya album ini nggak akan kami gunakan titel bla 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 di Antariksa. Oke. Tadinya itu akan cerita nada jiwa. Akan cerita nada jiwa. Cerita nada jiwa. Cerita Nada jiwa. jiwa Oke. gitu kan. Cuman setelah dipikir-pikir, dilihat, ditimbang-timbang lagi, didiskusikan lagi ya kan, berdasarkan materi yang ada di dalam album ini. 11 materi itu punya nuansa, warna musik serta genre yang berbeda, kita jadi satu di situ. Ya udah, kenapa kita nggak pengen nama yang sederhana, nyeleneh tapi orang-orang bisa ngelihat dan relate ke situ. Ya wes, terciptalah bla 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 di Antariksa. Antariksanya merepresentasikan apa yang ada di dalam lagu tersebut semua 11. Bla bla blanya merepresentasikan segala. Oh ya udah, that's a song gitu. Ya gitu. Oke.
Nah, ini kan album kedua ya dari Gamestay. Apa sih bedanya sama album yang pertama? Silakan Jojo. Dari genrenya mungkin ada Lebih cerita. kalau genre nggak, mungkin lebih ke kalem ya. Jadi kalem. lebih kepada kita pendewasaan dalam emosi. Sebelumnya gimana? Sebelumnya itu sangat liar. Sangat yang jedang-jedang. Oh iya, tahu. Lebih rapi lah, lebih rapi juga lebih orang bisa menerimanya itu dengan baik. Jadi nggak hanya satu kalangan atau dua kalangan, jadi seluruh masyarakat luas bisa menerima musik di album kedua ini. Perbedaannya mungkin di album pertama kita benar-benar idealis, grassroots-nya punk kita terapkan di album pertama itu. Lalu di album kedua ini kita lebih eksperimental, kita lebih membuka cakrawala lebih lebar lagi gitu. Nurunin ego, nurunin idealis buat ayo wes, this is Kemsey, gue pengen memperkenalkan Kemsey ini ke kalian loh yang nggak tahu musik punk, stigmanya itu I know. ya kan? Enggak lah, ini Kemsey dengan level punk rocknya, ini musiknya, kalian pasti bisa suka lagu ini gitu. Easy listening ya. Yap, easy listening wajib. Oke, tadi aku udah beberapa lihat rilisannya dan ya ada satu yang suka sih yang rock and roll mati. Adalah mati. Nah, itu lumayan ini ya, maksudnya tertinggi view-nya daripada beberapa lagu yang lain. Heeh. Karena saya nggak pernah melihat video itu lagu. Oh, ini berarti bagus nih. Jadi aku play juga. Oke, kenapa kira-kira kok Jawa sama Bali untuk tour kali ini? Java de Bali. Nanti Mas Jun nanti aku tambah. Oh, silakan. Sebenarnya tour ini tercipta bukan karena dari Java dan Bali. Awal mula tour ini saya sama Diki ini mengkonsep sebenarnya untuk ASEAN Tour. ASEAN. Malaysia, ASEAN. Singapura, Bali. Oke. Nah, terus ya namanya perjalanan pasti ada pergolakan segala macam, dan hingga mepet waktu Hamin 7 seminggu lah ya, seminggu tour ini belum jalan, kayaknya nggak mungkin nih kalau kita terusin bakal banyak yang terjadi ya. Oke. Dan lebih baik ya udah saya memutuskan untuk berubah konsep untuk jadi Java Bali Tour. Sebelumnya visinya udah ke Asian gitu ya. Oke. Nah, di sana sudah mereka pun udah Udah siaran kami sejak tahun kemarin sebenarnya gitu. Oh, udah ada invitation ya, keren udah Gamestay. invitation 2024 pertengahan loh. Juni Juli kita sudah diundang ke Malaysia dan Singapura juga. Cuman belum bisa terrealisasi karena album belum selesai kan. Ya, album itu selesai akhirnya rampung di bulan Desember 2024. Kita langsung atur strategi, tetap berusaha memenuhi undangan mereka ke Malaysia dan Singapura. Ternyata sampai dengan H-7 seperti yang Mas Jojo bilang benar-benar tidak memungkinkan tuh. Pun jika bisa memaksakan bakalan banyak resiko yang datang ke kita nih. Kalau Oke. Oh, betul juga ya karena Iya. belum selesai. Iya, banyak hal ya pertimbangan Jadi Kesiapan ya. Jadi itu ada kita hayu cuma jadinya nggak jadi apa-apa, dan kita putar Allah ya. di sini. Agak mundur dikit ya berarti. ya. Hamin 7 kami langsung telepon kawan-kawan yang ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Kalau Bali kan memang sudah diplot kan, ternyata Hamin 7, makanya agak loncat-loncat tracknya gitu kan sesuai yang mereka kerja. Oh ya udah, Bang, kami aman tanggal sekian, ya wes Jawa Bali lah. Iya, makanya Sidoarjo tapi sama Malang agak jauh. Iya, Sebenarnya gitu. kan deket secara Ke Bali daerah. dulu baru kesini gitu. Jadi kayak loncat-loncat. Tuh. Oke, sebelumnya udah ini berapa kali tour selain dari bla 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 antariksa? Tour itu berapa kali ya berarti ya? Itu ngejalanin tour. Kalau yang resmi kan 2. Yang tahun kemarin mana ini? Kemana? Tour is tour. Oh, tour ya. Tour is tour. Ya. Boleh, yang di luar itu juga boleh kok Banyak kok, diceritakan. dari 2014-15 sudah tour. Terus 2018 album pertama juga tour. Terus di 2023 tour ya. Ya 2023 kan, tour lagi 2023. Dan sama 2025 berarti ada total 4 atau 5 lah Agenda tour yang sudah terjalani. ya. Oke. Nah, karena tadi udah beberapa kali di Jawa, ini berarti ke Malang udah ke berapa kali? Malang baru first time. Oh, ini first time. Terima kasih. Sejak kemarin tadi malam kami di Batu kan begitu hangatnya teman-teman nyambut kami pas datang acara serame itu sepenuh itu kayak my god gitu. Kenapa kita nggak dari kemarin dulu. gitu loh ke Malang gitu loh. Oke. Mas Freddy sendiri gimana rasanya after datang ke Malang? Waduh.
Tuh kan. Beda sendiri kan ya. Enggak aneh kalau karena pertama kan jadi memberi kesan tersendiri lah karena melihat antusias para teman-teman di sana juga gitu kan ya, sama teman-teman lainnya juga, jadi lumayan berkesan lah buat saya sendiri. Oke. Semangat tuh. Gak sakit kan? Masih panjang perjalanan kita Masih ini. banyak. Soalnya tadi malam sempat sakit gigi. Oh. Ini makan apa? Klepon. Enggak, di rest area ini lucu. Akhir Gimana? satu spill perjalanan lucu tur tahun ini ya. Oke, boleh. Kita kan niatnya mau masak logistik kan, karena bawa kompor sendiri kan, bawa kompor portable sendiri di rest area. Begitu mau masak, pancinya hilang. Gitu loh, entah ketinggalan di rest area mana, ini panci entah di Bali, entah di Sidoarjo, kami nggak tahu kan. Terus Ada logistik mie instan, kami udah kelaparan di rest area itu. Udah kebayangin malam-malam pakai Makan telur, mie. sayur, cabai, makan mie instan, ya kan ternyata pancinya nggak ada. Pada ini loh, digado diremukin gitu mie-nya. astaga. Itu pang beneran sih. Iya. Cara Makan mie bertahan diremek. hidup itu gak bisa kemarin malam. Mungkin ada sedikit insiden di area mulutnya itu. Akhirnya sakit gigi gitu ya. Akhirnya sakit gigi sampai sekarang agak reda. Nggak biasa dia dik makan gigi secara kriuk-kriuk ya. Iya, di rest area buru-buru ngebut keluar, kita harus cari apotek, kasihan dia udah. Tolong. Akhirnya diapain biar Lalu beli obat di apotek kami akhirnya di daerah Batu tadi malam langsung. Oh, oke. Berarti nginepnya di Batu. Oke. Untuk promosi nih. Yap. Tapi kira-kira ada pergeseran target market nggak kira-kira dari album yang pertama sama yang kedua ini? Ada, itu pasti ya. Dari signifikan itu pasti ada lah ya. Kerasa banget sih, sobat, dari yang album pertama kasarnya. Circle dan community kita aja ya kan, yang bener-bener orang-orang yang hanya tahu, oh ini nih musik punk, gue kayak misalnya is punk is like that, punk is like this gitu kan, gitu-gitu. Begitu kita rilis album kedua yang bener-bener di luar, lu yakin lu kan punk gitu dibanding yang pertama, itu kontra dari mereka dikit, tapi akhirnya tetap market baru terbentuk tuh. Orang-orang mungkin kayak Mbak Alfi sama teman-teman di sini yang kurang Kenzi. suka dengan musik punk ya, Gen Z gitu, mungkin setelah dengerin kita nanti semoga Ya, kan. dia kan dia demennya rock and roll. Iya, itu contoh nyata, betul. Kita kan agensi tuh biasa skena-skenaan kok Mas. Jadi kayak udah biasa. Tumbler besarnya aku nggak ngeliat di sini. Udah ya kelihatan ya 74 dan lain-lain. Oke, berarti ada pergeseran market tadi. Kira-kira lebih narjetkan ke mana nih, Gen Z atau milenial? Kita sih ke semuanya sih, nggak mematok harus ke Gen Z atau ke milenial, karena bagaimanapun biar mereka menilai dan menikmati musik kami secara lahir dan batin. Wih, seru sekali. Lah iyalah. Kalau batinnya doang lahirnya kan gitu juga. Kurang lengkap kayaknya. Iya. Itu yin dan yang itu harus tetap bersatu, betul. Ya, secara market kita lempar ke semua market sih. Saat kita upload di sosmed, kami nggak peduli dari kalangan mana yang denger, saat mereka suka dengan musik kami ya udah, thanks for support, itu bentuk apresiasi kalian, dan ya udah beres. Ini kan Kimstay udah lebih dari 1 dekade ya. Nah, apa sih perbedaan promosi yang dulu sama yang sekarang, kayak lebih challenging nggak kira-kira? Bahkan yang sudah menjalani dulu ini Mas Udah Jajo dari nih. lama. Iya. Dulu grilianya lebih berat daripada sekarang. Pasti banyak. Kalau perubahan itu pasti ada lah ya. Yang dulu dengan yang sekarang. Kalau dulu saya bergerak itu sendiri, paling dibantu sama kawan yang dulu. Yang sekarang di membantu Membantu kawan. juga. Ini juga membantu lagi nih Membantu kawannya. lagi. Diklarifikasi ya. Ya. Itu saya berdua sama dia tuh, jadi ya udah door to door. Tanpa harus ada media sosial. Jadi ketemu si A, ketemu si B, ketemu si C. Dan itu pun harus begadang sampai ketemu pagi harus kerja. Dan malamnya begitu lagi. Mulut ke mulut gitu ya, Ya. berarti ya? Nongkrongin mereka, ketemu si A, si B. Lebih berat zaman dulu ketimbang sekarang. Kalau sekarang kan tinggal nah gitu kan, maksudnya tinggal media sosial ya kan. Masakal. Paling ketemu pas di event ataupun ya kayak gini, baru pas ada ya undangan segala macam juga. Jadi mungkin perbedaannya di metode aja. Dulu lebih gerilya, sampai misalkan apa, pernah satu momen KMC sebelum aku masuk, Mas Jajo cerita awal-awal masuk. KMC ini harusnya mungkin ada di titik yang lebih lagi saat aku masuk gitu ya kan. Cuman something happen, kami pernah sedikit dijahati Oh, dijahati. oleh Ya, bocor. belum tentang
Yaudah sini kalian punya dana berapa? Aku sebagai label datang ke kalian. Aku akan ditipu. mempromosikan kalian. Ayo silahkan dananya sini, aku akan membantu kalian. Jadi itu pernah terjadi ke kami kok. Cuman mungkin karena spiritnya dari Mas Jajo sendiri yang agak sedikit gila ya kan, agak sedikit something crazy gitu. Jadi masih masih yakin dengan si band ini gitu. Akhirnya di 2018 ketemu aku masuk di 2019 ketemu Freddy, jadi bisa ngeklop gitu loh, visinya dia dan visiku bisa ketemu. Gilanya kami bisa jadi satu semuanya. Oke. Nah ini ngomongin soal label dan juga agregator musik yang mungkin sekarang emang mulai di-awarekan lagi ke teman-teman musisi. Salah satunya tadi emang pernah ditipu sama label ya, ada ceritanya. Ya, dia mengaku dirinya berada di bawah naungan sebuah label. Yang Gitu. itu kayaknya udah besar gitu ya. Iya, betul. Kenal sama si A. Memang riwayatnya si orang ini kenal sama si A si B gitu. Itu memang ada riwayat itu. Tapi ternyata gelagat dari pribadinya memang nggak baik gitu loh. Ternyata. Itu posisinya waktu itu udah di ibu kota atau masih Ya masih di ibu kota. di ibu kota jadi Iya. ini ya. Karena kan produksian kita banyak di ibu kota. Ya, produksian bikin lagu kan kami di Jakarta terus kan. Sebenarnya di Malang juga keresahannya teman-teman dari musisi beberapa kali yang kita ajak podcast tuh juga itu. Apalagi di kayak label dan publishing tuh nggak semasif di Jakarta. Ya, Bedanya betul. tuh di Malang tuh kayak gitu. Di Jakarta aja pernah Jadi, kayak terjadi, gitu. apalagi di sini yang Banyak orangnya bebas-bebas. hal-hal itu terjadi di Jakarta. Banyak. Karena kan balik lagi setiap band itu punya pengen menjadi sesuatu Betul. dan banyak orang yang memanfaatkan itu. Oke. Jadi lebih Ya, semoga hati-hati yang aja. memanfaatkan itu berkah hidupnya. Ya, semoga masuk Kita surga. mendoakan yang terbaik saja di ngobrol yang jalan itu. Sampai jumpa di jalanan. Dia atau kita Tunggu ya. Dia akan kita jadi. Oke, tadi balik lagi ke promosi. Kira-kira ini punya idealis gitu nggak mau kerjasama sama brand ini atau brand ini kayak isu-isu tertentu gitu? No, sejauh ini sih kita bebas aja ya untuk kerjasama tentang promosi. Kita siapapun itu kita coba. Kalau mereka mau mensupport, ayo. Kalau mereka belum bisa juga nggak apa-apa. Seenggaknya kita sudah masuk ke sistemnya mereka ya kan. Kita udah mengasihi programnya kita mau seperti apa yang kita jalanin. Lalu kalau mereka tertarik untuk kerjasama, ayo berangkat. Kalau nggak apa-apa. Jadi pertemanan aja. Oke. Jadi kita nggak pernah menutup diri buat pihak-pihak yang ingin bekerja sama dengan KMST ya kan, bahkan pernah terjadi waktu kami masa-masa promo 2022 launching single Bumi Kita Jaga dulu di Sukabumi. Kami pernah mengajak minta kerjasama ke salah satu brand besar sekarang ya, yang bisa dibilang kayak gitu. Mereka menolak kerjasama tersebut ya kan. Ya udah I don't know, mungkin dari pihak mereka kurang tertarik dengan kami ya kan saat itu. Lalu tapi acara tersebut tetap terlaksana dengan kami bekerja sama dengan brand yang lain juga ya kan. Setelah acara tersebut selesai, malah mereka yang akhirnya datang ke kami, Mas kapan bikin acara seperti kemarin, ayo kami sekarang support. Tapi diterima nggak atau punya ego sendiri? Bukan ego sih ya jatuhnya, kita pikir-pikir lagi ya. Karena kan yang ini lebih apa ya, Sisi emosionalnya lebih dapat. lebih bisa ngelihat saat kami belum jadi apa-apa. Nah, Mereka udah bareng dan menerima. poin pentingnya ketika kita lagi susah, mereka yang nolong kita. Tapi ketika kita udah sukses, masa kita lupain mereka? Benar Nah, juga. sedangkan dia begitu kita susah kan kontak dulu. Begitu kita sukses baru maning. Kita juga jadi dulu. Kayak santai aja. Jadi bukan balas dendam, hanya apa ya jatuhnya ya. Memposisikan diri aja. Kami kalau soal loyalitas mungkin jangan ditanya deh. Gitu saat mereka udah bisa menghargai dan respect ke kami bakalan lebih respect lagi ke mereka gitu. Oke. Ini pernah kayak kerjasama dari kayak dua brand gitu nggak? Tapi dengan satu lini yang sama, misalnya sama-sama kopi gitu misalnya. Iya. Kayaknya paling brand coatingan sih. Brand coatingan. Dua. Ya. Kalau produk baju sih is not Nggak masalah ya Nggak berarti masalah kalau ya. dua brand ya, di satu. kecuali Kayak ini sekarang nih. Oh ini Iya. ya sponsornya. Bustard. Bastard. Terus kita juga ada MBOB yang buat MBOB. produksi baju ini MBOB. Terus juga Bastard juga ngasih Ada Blood Sukabumi. Sukabumi. Yang untuk agenda yang sekarang ya. Jadi mereka juga nggak mempermasalahkan, yang penting kita menjelaskan konsepnya apa, terus kita juga tetap konfirmasi dulu ke mereka ini ada brand yang selini masuk apakah aman. Oke, kayak gitu. biasanya Yang penting- gitu ya. Ya,
tetap harus ada komunikasi yang baik, karena kalau kita nggak berkomunikasi susah juga nanti. Ya, nggak hal apapun, kalau kalian punya misi sebesar apapun, mimpi sebesar apapun, kalau kalian bekerja dalam tim tapi nggak punya komunikasi serta komunikasi yang bagus, kalian bakalan jadi apa-apa gitu loh. Gitu. That's Yo, semangat Uteru. oke. baik. Mas Radik ini berarti ini sendiri ya, Gen Z sendiri. Gen Z tapi Ya paling terakhir dia bontot Gen Z. ada ya berarti ya. Adanya chemistry. Kita bangga-banggaan nih. Kan Makanya udah. Kalau Mas Diki sama Mas Jojo ini milenial. Kayaknya aku peralihan. Oh, peralihan. Yang kalau saya jatuhnya apa, milenial bukan juga ya? Old school ya? Old school. Old school. Ya iya, ada metodenya old school. Pokoknya kalau urutan secara generasi dari paling muda ini, Freddy, aku, Jadi kakak pertama, kakak kedua, adik terakhir ya. adik beradik. Di Sundokong, Pacai, Oke. Nah, biasanya kan ada kayak perbedaan ini ya, idealis ya, karena beda generasi. Kira-kira ada konflik yang pernah ini nggak? Atau gimana caranya? kalau konflik mau. Wah, ini sebenarnya ini nggak layak. Dia Time. Kalau sini aja sih konflik dulu sama dia. Kalau nggak ada konflik, merasa kayak hidup ini kurang. Oh, oke. Kayak jadi ya biasa aja kan. Cuma kalau ada konflik kan ada perdebatan set. Cuma ya udah gitu kan. Kita mah ya udah sih, namanya juga hidup. Sering kalau baik hal kecil ataupun hal-hal yang lebih penting itu selalu terjadi. Dan hal kecil yang diperbesarkan nggak ada. Gitu. Tapi akhirnya itu tadi seperti yang aku bilang di awal, kita akhirnya tumpahin di satu meja bareng-bareng gitu loh. Kamu nggak suka dari aku yang mana? Silakan kamu ambil. Pun sebaliknya, ya silakan pengen diapain gitu yang kamu nggak suka. Jadi puji syukurnya semesta masih merestui kami bersama. Visi kami masih jadi satu juga seperti itu. Oke, kira-kira apa lagi sih historinya dari kerja sama brand itu? Aku kan pernah ini sih baca, pernah sama Jarum juga ya. iya betul. Itu apakah jadi brand pertama yang besar atau sebelumnya ada lagi? Waduh, itu pertanyaan sulit buat saya. Perjalanannya juga banyak. Betul. Mungkin kenapa tetap ke Kingstay itu di Jarum ya, karena dari 2017 udah ikut dalam programnya Jarum Coklat, di mana Jarum Coklat juga masih merintis saat itu. Saya ikut memasukkan profile segala macam lagu-lagu dan ikut kegiatannya dari si Jarum Coklat ini, dari shout outnya, program-program yang mereka buat lah, sampai akhirnya si KMC ini main di DC-DC musik kitanya di Global TV. Oh ya, DC ya? Ya, kan itu nggak semua band yang bisa Masuk, betul. dari itu Makanya emang keren. bener-bener mereka tuh melihat dari si band yang masuk ke situ nggak hanya band yang gede ya, maksudnya band-band yang bawah pun kalau emang sudah layak mereka angkat, karena kan mereka ada program yang bertahap gitu. Untuk mencapai titik di level atas mereka harus melewati yang bawah dulu. Oh, berarti ini ada seleksi gitu ya? ya dulunya? jatuhnya sih seleksi lah kalau kata orang anak sekarang. seleksi submit dulu. Jadi awal Jarum buat program DC-DC itu KMC sudah ikut gitu 2017 itu tadi yang dia bilang. Jadi akhirnya kita terus sama mereka ya kan, kerja sama terus sama mereka pun selalu welcome dan merespek ya kan ke kami ya kan. Jadi kayak itu tadi aku bilang kayak ya sorry, aku ada keluargaku yang lebih deket gitu loh, kamu ntar dulu. Soalnya sampai KMC pun ikut di DC Weekend Battle tuh yang buat ke Jerman awal-awal 2018, kita masuk 50 besar. Oh, keren. Di 2019 tuh sama ikut masuk lagi dan 50 besar lagi. Itu pasti dari banyak ya? Berarti Ya seluruh Indonesia. Oh, iya, banyak dong berarti. Ya, dan support yang mereka berikan juga selalu alami. 2020 lalu itu ngasih kita. Lalu 2022 kami launching di support juga kerjasama dengan mereka di CDC. Tour yang Jawa Bali part pertama 2023 juga kami juga masih sama di CDC, dan yang hari ini juga kita akhirnya bisa ke Malang berkat bantuan dari DCDC juga seperti itu. DC ini singkatan atau event? Ya, Di sini namanya? dia sebenarnya Kata utamanya DC, Jarum Coklat. Jarum Gitu. Namanya jadi DC. Oke. Gitu. Yang nge-trigger buat bikin album kedua itu apa sih? After sekian lama gak comeback, akhirnya comeback. Album terakhir kita 2018, Remember the Way. Lalu 2022 kita rilis 3 single tuh. 3 single. 3 single. Ya pokoknya sih dari 2018 itu kan tinggal kesananya kan saya sendiri deh ya. Saya sendiri, cuma saya tetap bikin beberapa karya
Dan itu yang banyak sempat karya-karya yang akhirnya hilang juga, nggak tahu bukunya di mana. Ya saya bingung juga itu, taruh di situ kok bisa hilang gitu kan. Hilangnya siapa yang ambil gitu ya, karena kan bagaimanapun pemikirannya di situ kan. Terus ketemu Diki di 2019 akhir, 2020 kita garap Bumi Kita Jajah ya, terus 2000 BMKG ya? Ya betul. terus 2021 2022 itu ngegarap Menjadi Satu bersama kita bersama. Terus akhirnya setelah tur Jawa Bali pertama, saya di jalan berdua sama Diki bentrok gimana kalau kita buat album baru. Ya setelah kita pulang kita buat album. Cuma dengan konsep yang berbeda gitu lah. Ya, tetap akhirnya itu ada bentrok-bentrokan kecil lah sama dia. Ada akhirnya jadilah di 2024 ini. Karena kan yang tur Jawa Bali yang pertama 2023 itu kami tur tidak dalam rangka apa-apa Mbak Alfi gitu. Jadi bener-bener tur silaturahmi Nggak aja. promosian dan Iya, lain ya. gitu. Sekarang otomatis banyak teman-temannya, nih Bang, dalam rangka promo apa? Album, karya? Enggak. Kami hanya pengen ketemu kalian gitu. Tok gitu. Silaturahmi lah. Iya, tur silaturahmi aja gitu, tidak dalam promo apa-apa. Berarti emang nggak ada promosi gitu. Iya, 2023 itu tidak membawa sebuah karya yang baru gitu, enggak. Akhirnya di jalan pulang, ada tur selanjutnya kita punya album gitu. Ada rencana lagi nggak kira-kira selain dari album ini, atau mungkin nanti pingin tampil di mana atau Rencananya sih banyak ya, kita plan lah. spill dong salah satu Kita aja. plan 2025 ini Udah bisa sampai akhir tahun sih. Ya. Oh, udah di mapping ya berarti ya? ya di mapping, cuma yang terrealisasi belum tahu nih. Semoga aja doakan ya teman-teman semua gitu. Soalnya Spill udah berapa ini? 10 beberapa kita bakal garap TV kali ya. Ya, JP Alu itu Idul Fitri ya kita bakalan garap EP ataupun album mungkin kalau kitanya moodnya lagi bagus gitu kan. terus mengembalikan lagi ASEAN Tour. Nanti setelah EP atau album tersebut selesai kita bakalan merealisasikan Malaysia, Singapura Oke. gitu. Terus apa lagi ya? Jawa Jawa. Di tahun kita bakalan sikat lagi tur Jawa Timur Bali. Ya, Ya, nanti itu di akhir 2005 2026 kita bakalan bikin Kemsai Festival gitu. juga kalau emang rezekinya ada. Kan Costa Rica kemarin udah ngantungin, dari Costa Rica dan Argentina itu siap ya, Uruguay 3 negara di Amerika Latin itu bakal siap buat ngajak KFC main di sana sih. Berarti udah Karena di tahun 2020 yang seharusnya juga kita ke Argentina. Karena saat itu Covid, betul. ya kan kita nggak bisa keluar juga. Akhirnya kita live streaming dari sini disiarkan sama mereka. Ya mereka tetap bikin acaranya, cuma untuk di negaranya mereka aja gitu. Dan dia pakai layar dan kita hanya ditampilkan di layar. Dan itu kan sangat disayangkan lah. Jadi membalikan lagi nih. Iya. Akhirnya datang langsung ya. Ya, Karena mereka tetap sampai sekarang tetap hubungan baik dengan kita terus kok. Dan Berarti terus tuh, beneran ya, berarti? Dan mereka tuh kepengen datang gitu ya kan. Kalian datang aja ke sini. pokoknya tiap mereka punya program apa per bulan. Ayo ikutan, Iya. kirim lagu kalian yang mana aja. Kasarnya seperti itu ya. Udah kita ikut alurnya mereka, jadi terus terjalin tuh komunikasi sejak 2020 lalu gitu. Nah, kira-kira Kemstay ini pingin dikenalnya yang seperti apa nantinya? Apakah tetap nanti yang idealis pemberontak itu, atau lebih nanti gimana gitu? Nah, apa ya? Biar waktu saja sih itu yang menjawab kalau buat saya. Karena kalau saya jawab seperti saya tetap menjadi pemberontak, karena takutnya kedepannya nggak sesuai dengan apa yang kita omongkan, jadi lagi nanti nah, lebih baik biarkan waktu yang berjalan, biarkan waktu yang menjawab kita jadi seperti apa. Yang penting kita tetap berkarya, tetap menyuarakan suara kita dari hati kita dan kawan-kawan kita. Itu aja sih. Kadang kan memang idealis dan realistis itu beda tipis ya kan? Dan kadang bisa jadi bumerang buat diri kita sendiri. Kalau idealis bisa jadi bumerang, pun sebaliknya realistis bisa jadi bumerang. Yang penting seperti apa kami nantinya, seperti apa jadinya kami di masa depan nanti, yang kami lakukan bisa menginspirasi kalian semua. Itu aja gitu. Ya kan yang paling beda dia doang kan. Iya. Kenapa ya? Ini apa sih MBTI-nya? Aku kepo deh. MBTI itu ekstrovert, introvert gitu, pernah tes? Belum. Kayak jiwa ya. Ini Emang karena terbiasa sendiri mungkin ya. Aduh. Oh, sendiri emang sedih hidupnya. banget. Sedih sekali.
Mas Freddy kira-kira di Gamestay pinginnya visinya kayak apa sih ke depannya, dikenal seperti apa? Kalau visi misalkan harus kayak gini enggak juga sih, karena saya tuh orangnya kayak ngikut aja bagaimana menilai misalkan kata Mas Diki kayak gini dan menurut aku bagus gitu kan, oh oke, aku ngikut gitu. Jadi tidak ada yang berekspektasi yang harus kayak gini enggak sih. Jadi mengalir aja jalanin selama itu bagus. Oke. Kan Mas Freddy ini Gen Z sendiri kan. Kira-kira ini pernah kayak beda opini gitu gak sama teman-teman? Bedanya sama gue deh pasti. Oh. Gimana spill. Boleh ya ini. Iya. Nggak apa-apa, gue mah depan layar mah seneng gitu kan. Daripada di belakang ya. Biar orang-orang Gimana? tahu. Oh di dalamnya kayak misalnya sebenarnya ada ya begitu unsur-unsur itu. Cuman kan gak yang gimana absurd, masih bisa serius. Karena kalaupun misalkan ada kontra sama beliau, aku selalu ngomong sama dia masih gini-gini. Penengah ya berarti Mas Diki? Iya, jadi Anak tengah. Oke, gitu. Jadi gak ada yang sampai awas lu. Tetap yang di tengah-tengah itu sebagai penetral ya. Iya betul juga sih. Oke. Gak ada yang gimana. Atau kadang kan biasanya nggak sesuai sama idealis generasinya Mas Freddy mungkin ya. Sejauh ini sih belum ada. Masa? Justru kalau aku lihat lebih ke jadinya, dia berhasil nurunin egonya dia ke pendapat Freddy atau ke pendapatku. Aku ngelihatnya seperti itu. Oke, akhirnya menuruti ada-adanya gitu ya? Enggak, karena Percuma pertama sih. usia sih. Oh sih. Enggak, terkadang saya ngelihat peluang apa ya, kan saya orang terlama jadi tetap saya melihat itu ketika saya orang apa ya hitungannya kaptennya lah ya. Seorang kapten itu kan harus memutuskan perahu ini mau dibawanya kemana. Keputusan terakhir kan di saya. Tetap ketika dia bilang, si Freddy bilang begini, si Diki bilang begini, kita lihat nih. Saya lihat yang mana yang paling bagus. Ketika dua ini, oh kayaknya nanti dulu nih. Saya tetap bilang, punya lu berdua, gue tahan. Gue jalanin punya gue. Ketika ini nggak jalan, baru punya dia. Jadi jalan juga. Jadi celarut ya. Perahu ini agar tetap berlayar itu ya seperti itulah. Jadi bukan karena wah lu bang nggak dengerin masukan gua, bukan Gak dengerin nih men ya kan, sorry men. karena bagaimanapun kita harus melihatnya ke depan gitu kan. Berarti pengambil keputusan akhirnya tuh di Mas Jojo. Oke, yang lain kayak ngesumbang ide Ya atau ini loh kayak gini, kita sumbang cara. Kalau cara itu berhasil, ya lanjut. Kalaupun gak berhasil, kita diskusi lagi bareng-bareng, saling tukar ide lagi. dari beberapa tour tuh kira-kira yang kayak lebih exciting itu di kota mana kira-kira? Sebuah kota. Tur kali ini. Boleh atau tour yang sebelumnya di 2023? Kalau aku sih kayaknya yang terbaru aja ya, kayak kemarin kita kan 2 tahun nggak ke Bali lagi ya kan, nggak ke Bali lagi. Mereka teman-teman di Bali yang sejak 2023 itu kenal kami waktu 2023 itu 1 minggu di Bali. 1 minggu di Bali ada 4 show yang kami lakukan di sana. Teman-teman yang baru kenal Gamestay ataupun yang sudah sering kontekan di sosial media datang di hari pertama, ternyata di luar ekspektasi kami mereka benar-benar di hari kedua, hari ketiga dan hari keempat lalu datang hadir nontonin, nemenin kami di setiap show-nya ya. Gitu. Akhirnya saat kami kembali lagi kemarin, benar-benar antusias mereka kok ini semakin besar loh teman-teman Gamestay Rangers di Bali ini gitu loh. Makin banyak, ini bang ini kawanku katanya, kasih denger lagu kalian suka katanya, salaman, akhirnya kenalan, bonding tercipta gitu kan, kayak excited aja gitu loh. Kalian kan bisa dibilang Gamestay Rangers yang cukup jauh dari basisnya kami gitu loh, dari udah beda pulau di Bali pula ya kan, ternyata seapresiasi itu ke kami. Kayak aku ngerasa bener-bener hal yang kalian pupuk, hal yang kami tanam sejak 2023 lalu ternyata masih ada loh, pohonnya masih tetap tumbuh sampai dengan kemarin gitu loh. Loyalty ya? Iya, loyalty masih tetap terjaga. Oke, kalau Mas Jojo? Semua kota sangat menyenangkan Ya. karena setiap kota banyak ciri khasnya. Kayak di Bali dia punya ciri khasnya sendiri, dari kawan-kawannya juga yang di Gamestay Rangers di sana, dan ngasih cerita yang berbeda-beda juga dari setiap kota. Kayak di Malang semalam juga Punya ceritanya lagi, jadi ya Sidoarjo juga ya kan, akhirnya ke Sidoarjo dan Seru. punya ceritanya. Jadi buat saya pribadi setiap kota memiliki auranya sendiri sih.
balik lagi gimana kitanya menyikapi. Iya. Kalau Mas Fred ini berarti first time ya? Ya, Betul. First Gimana rasanya gimana? makanya kayak sangat berkesan sekali sih mau di titik Sidoarjo ataupun Bali atau di mana-mana kayak menyimpan kayak kesan yang sangat itu gitu baru buat aku yang kayak menjalani itu pertama kali sama Kensei saat ketemu Camster Ranger di sana dan mereka menerima saya dengan baik gitu kan. Dari situ sih yang membuat aku berkesan deh. Nah ini Mas Fred ini nemunya di mana? Jalan Kayak gimana kok akhirnya bisa masuk nambah personil? Oh ya, dulu kita bikin event ya Dik ya di daerah Jakarta Selatan kita bikin akustikan ya itu acara bikin apa sih namanya Road to KFC Fest ya Road to KFC Fest kita coba bikin acara event kecil-kecilan itu akustikan ya kita ngundang banyak teman-teman ya. Nah kebetulan beliau masih dengan band lamanya main tuh di acara kita ya kan untuk memeriahkan. Nah ya satu event terus ya kenalan aja sama dia ya kan sebagai dia drummer di band yang itu ngobrol segala macem udah berjalan kebetulan juga saat itu saya tinggal sama Diki masih di drum belum pindah ke bass. Nah dia ngisi di audisional gitar dan berjalan Akhirnya sisa benar-benar berdua lagi. Terus Diki bilang bang kayaknya gue back to basic dimana awal Diki masuk ke KFC itu kan sebagai basis. Kayaknya gue nyaman di basis karena kalau buat di depan ini kasihan vokal ini cuma satu jadi nggak rame gitu kan. Aku basicnya basis vokal juga kan. Dan akhirnya Diki balik ke bass. Dia yang tadinya auditional player di gitar ditarik ke personil drum. Wah dasarannya dia juga Ada ini nggak kayak tes tertentu atau mungkin Kita psikotes, terus tes urin. Bisa siapa lagi ya? harus gitu ya? Sebenarnya ada. Ada. Sebenarnya aku sama jadi SKCK Di wajib. ospek. SKCK wajib. selalu nerapin treatment silent ke teman-teman yang kayak Silent treatment. silent treatment kayak Ih jahat banget. iya kayak oh ya udah ikut ayo tanggal sekian ya manggung tanggal sekian latihan ya udah ikut. Dia nggak ngerasa kayak kita nggak ada treatment khusus kayak nanti di band lu harus latihan dan hafalin lagu ini selama sekian hari. No. Oh. Kami nggak menerapkan hal receh dan sampah kayak gitu nggak. Kami lebih ke udah Fred, ini Kemsei. Apapun yang terjadi hari ini, kita keluar dari base camp menuju stage dan pulang lagi ke rumah. Itulah Kemsei. Lu menerima ataupun enggak, ya itu kembali ke lu. Silent treatmentnya kami seperti itu. Dan akhirnya bisa masuk nih, bisa ngeklop ya kan, bercandanya, interaksinya. Naturally. Iya, ngeklop. Dan terutama kadang saya yang sedikit gila ya kalau ngetes orang ya. Gimana kalau Mas Jojo kayaknya lebih Ya ini kayak sih kebeban mental. Kalau saya lebih ke mental karena bagaimanapun ya apalagi kita sebagai lelaki gitu ya. Iyalah, kehidupan lu nanti kan menjinjangnya lebih berat kan. Nah, ketika mental kita ngedrop itu bakal buyar semuanya. Ketika kita mental kita siap, jadi kita mau ketemu apapun nih kita siap gitu. Nggak yang wah gimana gitu kan. Karena banyak orang yang kena mental aja langsung down. Baru kena treatment silentnya udah langsung wah gue mundur lu padahal nggak asik nih ya. Oh anjay. Oh udah pernah berarti sebelumnya Mas Fredrik ya? banyak Banyak. sekali. Ya entah dari kami. Tapi nggak lolos tes gitu ya maksudnya? Ya nggak lolos tes. yang dari Mengundurkan diri sih. Sorry aku nggak kuat dengan yang kalian jalani itu. Dengan kami kan aku sama Jojo bener-bener full di band kan. Kami nggak kerja formal. Kami bener-bener full hidup band ini kan, menghidupi band ini pun semoga bisa sebaliknya. Mereka nggak bisa mengikuti ritme seperti itu. Mereka masih mungkin nggak masuk nih gue kalau harus totali di band gitu. Oh Sedangkan beda belum- idealis ya berarti ya? Akhirnya mundur sendiri, berguguran ya. Semoga kami harap formasi yang sekarang ini ya bisa abadi mungkin ya kan. Akhirnya kita bisa saling menghidupi dan ya bla 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 di antara kita pokoknya lah.